Namun bukan hanya wilayah yang membuat Canute besar. Ia menjadi pelindung gereja, menyumbangkan emas dan tanah untuk biara-biara di Ely, Canterbury, dan Winchester. Ia juga menulis surat kepada Paus, memperlihatkan wajah seorang raja Kristen sejati yang tidak hanya memerintah dengan tombak, tetapi juga dengan doa. Salah satu kisah paling terkenal dan sering disalahartikan adalah ketika Canute duduk di tepi laut dan memerintahkan ombak agar berhenti, hanya untuk menunjukkan kepada para penasihatnya bahwa bahkan seorang raja agung tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati, ia meletakkan mahkotanya di atas salib, sebagai simbol bahwa hanya Tuhan yang benar-benar berkuasa. Tahun-tahun berlalu, dan kekuasaan Canute tetap kuat. Ia memerintah selama hampir 20 tahun penuh kedamaian dan kemakmuran. Namun pada tahun 1035, ketika musim gugur menurunkan daun-daun emas di tepi sungai Ouse, Canute wafat di Shaftesbury. Ia dimakamkan di Winchester, kota yang menjadi jantung kerajaannya, di bawah batu nisan yang kelak akan dijunjung oleh para sejarawan dan penguasa. Warisan Canute tak hanya tertulis di peta, tapi juga dalam benak umat manusia, bahwa kerajaan terbesar bukan dibangun dari besi dan darah semata, tetapi dari keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Dan begitulah Canute, sang raja agung dari Kekaisaran Laut Utara, meninggalkan dunia, tapi namanya terus mengalun dalam sejarah, seperti ombak yang tak pernah berhenti mencium daratan. DAB2 darah dan angin laut. Canute muda tumbuh dalam dunia yang tidak mengenal damai. Di sepanjang garis pantai Denmark, kapal-kapal panjang Viking berangkat hampir setiap musim semi, membawa pedang, kapak, dan mimpi kejayaan. Ia ikut dalam satu ekspedisi ke pantai Inggris saat masih remaja, berdiri di buritan kapal di samping ayahnya, Raja Sweyn Forkbeard. Ketika mereka menjarah wilayah timur Inggris, angin laut menampar wajahnya, dan Canute belajar bahwa seorang raja sejati tidak hanya duduk di singgasana, tapi juga berdiri paling depan dalam peperangan. Sweyn adalah raja yang ditakuti dan dihormati, tapi ia bukan ayah yang lembut. Didikan yang diberikan kepada Canute penuh tantangan, tidur di tanah beku, makan seadanya, dan berlatih pedang setiap pagi. Canute belajar dengan cepat dan dalam diam. Ia tahu bahwa dalam dunia seperti ini, siapa yang bicara terlalu banyak akan kehilangan kepala sebelum sempat menarik pedang. Ketika Sweyn meninggal mendadak di tanah Inggris pada musim dingin tahun 1004,